Oke, kali ini kita mau manasin mobil sekalian review tipis-tipis owning experience menggunakan Daihatsu Sigra. Oke, FYI, ini mobil Sigra tipe X tahun 2016. Saya ambil tahun 2019. Kondisi pada saat saya ambil kilometer sekitar 23 atau 25 ribuan. Mobil ini mobil ketiga atau keempat dari owner sebelumnya. Saya ambil di daerah Sleman, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Pada saat saya ambil mobil ini termasuk murah karena 2019 sampai 2020 mau memasuki masa Covid, itu harga masih sangat di bawah pasaran. Kondisinya masih cukup oke. Kilometer sekitar 23-25 ribuan. Nggak ada tanda-tanda laka atau banjir. Bodi utuh, nggak ada karat. Service record matic aman. Pengalaman selama kurang lebih hampir 5 tahun pakai mobil ini ya cukup menyenangkan. Hampir nggak pernah ada trouble ataupun masalah. Untuk oli mesin saya rutin sekitar kurang lebih 6.000 km. Sampai sekarang masih pakai oli 0W20. Riwayatnya Astron Eco Green, oli murah. Kemudian nanti menggunakan Shell Eco, masih oli Eco. Yang penting rutin. Untuk oli matic, waktu saya dapat kilometer 23 ribuan itu selang sekitar 5 ribuan, hampir 10 ribu itu saya ganti oli maticnya pakai Toyota Dextron 3 kurang lebih 2,5 liter. Untuk kilometer ini sekarang udah 48 ribu ya. Selama saya pakai itu kurang lebih hampir 5 tahun. Ini mobil aman ya, nyamannya khas LCGC, irit. Jajan untuk mobil ini itu paling perolian rutin. Kemudian aki ini kemarin baru saya ganti. Aki bawaannya 35 ampere, saya upgrade ke 45 ampere karena saya pasang subwoofer dan lampu tembak mini proji. Selebihnya hampir nggak ada PR selanjutnya paling di kaca karet wiper ini udah mulai ketas karena sepertinya dari baru belum diganti. Ini rencana mau saya ganti. Ban waktu saya dapat 2016, masih 2019-2020 saya ganti upsize ban 18565.
masih ring 14, belakang 185/70. Untuk kaki-kaki ya masih cukup oke. Per masih bawaan, shock masih bawaan semua. Ini untuk maticnya juga masih enak sekali. Mobil dipakai hanya seminggu sekali karena kesibukan kerjaan. Kemudian dipanasi sekitar 3 hari sekali. Berarti selama hampir 5 tahun hanya jalan sekitar 25.000. Ini yang sudah saya ganti, yang sudah saya tambahkan sedikit-sedikit. Nih saya pakai knalpot dan resonator Albino. Speedernya masih standar. Kemudian ke depan saya potong dikit biar kalau muatan agak banyak mobil nggak sejauhnya itu dongak, nggak ke atas yang bagian depannya. Untuk lampu depan saya ganti pakai LED. Fog lamp saya belum pasang, saya pasang logi. Saya pasang subwoofer. Hampir semuanya masih banyak yang asli bawaan original dari salah satu kekurangan yang menurut saya di mobil ini itu kebetulan ini saya matic ya, itu maticnya sedikit agak lemot ya, memang karakter dari mobil LCGC ini ya, maticnya agak itu. Tapi kalau yang manual lebih responsif. Oke, untuk hal itu salah satunya ini pasang night drive auto control, cuman belum ada kesempatan buat pasang. Harusnya mau order juga itu. Sama di usianya yang hampir 5 tahun ini kaki-kakinya sudah mulai agak berisik sedikit. Karena juga mau saya pijit kaki-kakinya. Tambahan lagi ini saya belum pasang karpet dasar alias masih karpet bawaannya. Yang karpet bawaannya itu langsung tembus ke dasar bodi Sigra. Rencana saya mau cuci mobil ini karena udah lama nggak dicuci dan juga.
suara ban sangat-sangat terasa. Kita tarik sedikit ya. Ya, sangat terasa noise-nya. Di MID ini hampir jarang saya riset, nggak pernah saya riset ini 15,0 km per liter. Soalnya mungkin bisa lebih, bisa kurang tergantung perawatan mobil. Kalau saya ini ya hampir sekitar 7.000 km, akan sampai 10.000 saya turn up, bersihkan tutup bodi bengkel biasa. Kalau saya nggak masuk ke bengkel resmi. Untuk pajaknya ini, untuk tempat saya ini di wilayah Teguh, Jawa Tengah, pajak saya itu atas nama sendiri sekitar 1,4 per tahun. Sangat-sangat cukup murah untuk ukuran tahun 2015, karena mobil kecil-kecil juga. Untuk value for money, menurut saya pribadi, dengan kondisi saat ini masih cukup value for money. Toyota dan Daihatsu salah satu brand yang mobilnya terkenal banyak, awet, reliable. Bahkan mungkin untuk teman-teman yang lain, ada yang kilometernya mungkin sekitar ratusan, Matic yang manual mungkin sudah hampir 300 ribuan. Bahkan saya pernah menemukan di grup ada yang kilometernya hampir 500 ribu, 400 sekian ribu. Itu masih reliable sekali mobilnya, masih nyaman. Balik lagi semua karena tergantung perawatannya. Untuk bahan bakar, sampai saat ini saya masih sering menggunakan Pertalite. Minusnya apa? Minusnya mobil listrik, apalagi di mobil Matic, jadi
RPM rendah, kita harus tekan gas agak dalam agar mobil bisa nambah tarikannya, nambah akselerasinya. Itu solusinya ya salah satunya kita harus rajin tune up ya, syukur-syukur karena clean itu aman ya. Balik lagi nanti udah jalan sekitar 4.000-an melitik lagi. Solusinya biar awet dan gak melitik, pakai ron minimal 92 alias pertama minimal ya, sesuai rekomendasi pabrikan saja. Cuman kadang-kadang saya kalau lagi keluar kota jalan jauh, akan saya oplos atau saya kadang pakai juga pertama turbo. Jalan lagi padat, ya bagi teman-teman yang lain pengguna Kalianto Sigra bisa berbagi cerita, sharing tips and triknya juga. Salah satu mobil yang paling laris, biar mobil kita tuh tetap segar, nyaman. Oke, kali ini kita mau manasin mobil.
kita gas cuci mobil dulu. Ya maaf, untuk footage pas nyuci ternyata tidak kerekam karena baterai low. Saya berikan saja foto-fotonya. Ya, oke, kita kali ini balik lagi owning experience lagi. Ini selesai nyuci mobil tadi. Cuci mobilnya agak masuk ya, soalnya tadi yang di ngantri kota ngantri Sindung. Kita lanjut jalan lagi. Lampu hijau nggak nyampe sampai. Ya, oke. Pemakaian saya kurang lebih hampir 5 tahun. Mobil hampir nggak pernah ada masalah apapun ya. Saya hanya rutin ganti oli tiap, kadang 6.000 kilo, kadang 5.000 kilo. Saya pakai oli yang 0W20, oli LCGC. Untuk oli Matic kemarin saya ganti di kilometer sekitar 30 ribuan ya. Waktu saya dapat mobil ini kilometer sekitar 23 ribuan. Ini sekarang kilometernya sudah 48 ribu. Mungkin ganti oli yang besok sekalian ganti oli Matic. Oli Maticnya saya hanya tap ya, tap sekitar 2,5 liter, pakai TMO Dexron 3 itu. Kalau saya lebih prefer ganti oli Matic sekitar 15 ribuan kilometer. Toh harga oli Maticnya juga nggak terlalu mahal, gantinya sekitar 2,5 literan juga. Mungkin nanti kalau kilometer sudah 60 ribuan, 50 ribuan, mungkin saya ganti stringernya juga. Stringer itu filter Maticnya. Untuk kondisi mobil masih lumayan enak ya, cuman kaki-kaki kayaknya udah harus pijit ini karena shock masih bawaan semua, belum belum pernah menyentuh bengkel kaki-kaki kecuali potong per yang bagian depan. Itu hanya potong per sedikit biar waktu mobil diisi muatan atau diisi penumpang, biasanya kan saya bawa keluarga, barang-barang banyak, mobil nggak terlalu condong belakang, yang depan tinggi yang belakang rendah. Untuk ban saya ganti yang depan pakai ukuran 185, 65 masih ring 14. Yang belakang saya ganti 185, 70. Memang sengaja saya bedakan, ya ada plus minus sih. Minusnya mungkin jika rotasi susah memang. Dan serep saya juga masih ukuran standar 17565.
cuman dari segi tampilan yang depan lebih oke. Belum ada rencana upgrade ke ring 15 karena masih lumayan nyaman pakai ini. Tambahan yang lain paling saya pasang subwoofer, speaker masih bawaan, belum saya upgrade. Head unit masih bawaan juga, belum saya upgrade, masih original. Lampu depan saya ganti yang LED, saya lupa mereknya, beli sekitar, saya pernah beberapa kali beli. Yang pertama itu yang 3 warna luminous kalau nggak salah, itu cut off-nya kacau. Yang kedua saya beli H4 itu yang 200 ribuan, itu cut off-nya lumayan dan lumayan terang. Yang ketiga saya lupa mereknya, sekitar 540-an, saya beli online, itu cut off-nya oke, sinarnya juga oke, sekitar 30 watt kalau nggak salah, tulisannya sih 60 per 50, cuman realnya akan di bawah itu. Sebenarnya Mini Pro G worth it sih, cuman untuk Mini Pro G sebagian besar nggak masuk ya kalau kita nggak lepas reflektor, karena diameter lubang bolam sigra itu terlalu kecil, sekitar 19 mili atau 20 mili saya lupa. Oke lagi kalau ganti biled, cuman saya belum ada rencana ganti itu karena ini masih cukup sih. Tambahan lagi Mini Pro G ya cukup. Oh ya, ini sigra saya itu tipe X jadi belum ada foglampnya. Tambahan yang lain paling saya pasang bumper belakang, itu lumayan membantu. Beberapa kali kena sondol motor yang kena bumpernya. So far ini mobil dipakai masih sangat nyaman menurut saya. Bensinnya irit, pajaknya juga murah. Ya untuk kenyamanan cukup lah untuk kelas LCGC. Jangan dibandingkan dengan yang non LCGC ya. Oh ya, saya juga pelihara Livina, Grand Livina Highway Star tahun 2013. Itu beli di tahun 2014. Kalau dibandingkan memang beda. Ini kelasnya memang ya untuk hemat, bawa keluarga cukup, pajaknya juga murah, spare partnya mudah, spare partnya murah, mau dari yang ori, KW1, KW Super 1, KW Super Super 1, ada semua. Ini road noise-nya kerasa banget ya. Ini karena saya juga belum pasang karpet dasar ini ya, ataupun peredam di bawah juga. Jadi benar-benar kain langsung nempel ke lantai bagasi, lantai dasar mobil. Kalau dari segi handling oke, kecepatan tinggi ya 100 lah, 120 masih oke, 130-an kalau penumpangnya ada diisi penumpang juga menurut saya masih oke. Minus punya saya ini udah agak bunyi-bunyi antara
dalamnya, retailnya, atau memang kaki-kakinya yang perlu dipijet ini. So far sih pakai mobil ini sih cukup puas. Mobil walaupun jarang saya pakai ini ya, saya pakai hanya seminggu sekali. Saya panasin mungkin setiap 2-3 hari sekali. Tapi ya ini waktu saya beli baru sekitar tahun 2019 itu kondisi aki baru ganti. Ini kemarin 2024 aki GS 35 ampere yang MF, alias kata orang-orang bilang kering itu menyerah. Saya upgrade ke 45 ampere sekalian. Itu kita cukup ganti tatakan sama modifikasi custom cover akinya. Itu saya pakai yang murah, yang Imco Gold tipe aki basah ya, karena mobil juga jarang dipakai. Untuk yang sering rutinitas dipakai, misalnya sering starter, itu banyak yang nyaranin pakai yang MF ya. Kalau punya saya ini pakai aki basah, so far masih enak. Ini untuk knalpot juga saya ganti, resonator matic dan mufflernya Alpino. Itu masih standar. Ada rencana up ke header, cuman untuk saat ini terlalu berisik ya kalau bawa keluarga. Mungkin rencana ingin pasang Valvetronic, cuman belum tahu. Ini maticnya agak lemot ya, memang karakter dari matic Toyota Daihatsu sejenis ini. So far ini mobil ini saya pakai untuk nanjak-nanjak ke Gunung Kidul, Magelang, terus Kuningan kita naik ke daerah itu daerah Botanika Kopi, terus Dieng. So far aman, kuat. Pernah saya main ke Pantai Menganti ke Kebumen, isi 8-7 orang, itu aman, so far aman. Cuman memang pada saat ketemu tanjakan yang agak tinggi, memang kita harus ambil haluan satu. Yang kedua itu memang kalau saya AC-nya dimatikan, kerasa memang kalau pakai AC. Jadi so far puas sih ya. Untuk tahun segini dengan reliable, efisiensi, dan kawan-kawannya, kalau mau irit bensin, irit ya nyamannya ya biasanya pas-pasan. Kalau mau yang nyaman ya pasti nggak irit, kecuali mobil listrik atau hybrid.
sebentar. Oh iya, di mobil juga kadang beberapa kali sering buat bawa muatan agak berat ya. Muatannya kadang-kadang overload karena ada beberapa dagangan juga. Kadang bisa bawa sekitar 400 kilo, tapi so far sok masih aman sampai sekarang. Untuk ngebut juga masih oke mungkin. Kalau diisi cuman berdua memang terasa ringan ya, karena plat bodinya kan memang tipis. Cuman kalau kita bawa di tol misalnya diisi berempat atau berlima, itu dengan catatan semua sehat ya, ban juga nggak expired, masih oke. Lari 120 130 itu masih nyaman. Dan mobil ini dipakai non-stop 5 jam 6 jam aman ya. Kita mesin mati kalau pas isi bensin aja, mesin mati pas isi BBM aman. Banyak yang bilang katanya Matic pakainya ya hati-hati ya, hati-hati. Ini Maticnya masih Matic jadul alias konvensional, tergolong lebih bandel dan lebih awet daripada Matic CVT. Cuman ya itu kelemahannya, CVT kan memang lebih irit. Ini Maticnya masih Matic konvensional, jadi aman, reliable. Banyak juga teman-teman di komunitas yang
travel ataupun taksi online yang pakai Matic kilometernya sudah ratusan ribu juga masih reliable. Balik lagi ke gimana caranya kita ngerawat mobil ya.